Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar rekan-rekan semuanya? Semoga hari ini selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kelancaran ya. Oke, kembali lagi bersama saya Ahmad Hadianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang sensor dan transducer. Nah, sensor itu apa? Sensor adalah suatu alat yang berfungsi untuk mendeteksi suatu perubahan energi. Energi di sini adalah fisik, kimia, dan biologi. Nah, kemudian sensor terbagi menjadi dua, yaitu sensor aktif, di mana sensor membutuhkan energi untuk mengkonversi besaran non listrik ke besaran listrik. Contohnya adalah termokouple. Kemudian yang kedua adalah sensor pasif, di mana sensor tidak membutuhkan energi untuk mengkonversi suatu besaran fisik atau kimia ke besaran listrik. Contohnya adalah mikrofon. Nah, sekarang adalah klasifikasi sensor berdasarkan fungsinya. Itu terbagi menjadi 3. Sensor thermal, sensor mekanik, dan sensor optik. Sensor thermal adalah suatu sensor yang berfungsi untuk mendeteksi suatu perubahan temperatur pada lingkungan tersebut. Nah, contohnya untuk memanaskan air di suatu wadah dicelupkan heater dan dicelupkan termokouple, di mana termokouple tersebut sudah disetting dengan range temperatur minimal 80 derajat, maksimal 100 derajat Celcius. Apabila heater tersebut memanasi air mencapai lebih dari 100 derajat Celcius, otomatis termokouple akan memberikan sinyal kepada Arduino, kemudian Arduino akan memutus aliran listrik sehingga heater tersebut mati. Kemudian temperatur dari air tersebut akan turun. Setelah temperatur air tersebut turun di bawah 80 derajat Celcius, otomatis termokouple akan memberikan sinyal kepada Arduino. Arduino akan memberikan perintah pada heater tersebut untuk aktif sehingga heater tersebut memanasi air. Begitu seterusnya. Jadi ketika air tersebut lebih dari 100 derajat Celcius, maka heater akan mati. Kalau misalnya kurang dari 80 derajat Celcius, heater akan hidup. Nah, contoh dari sensor thermal itu adalah termokouple. Kemudian yang kedua adalah sensor mekanik, di mana fungsi dari sensor mekanik itu adalah mendeteksi suatu perubahan gerak mekanis. Contohnya kecepatan, percepatan, gerak melingkar, dan besar tekanan yang diberikan pada sensor tersebut. Kemudian yang ketiga adalah sensor optik, di mana fungsi dari sensor optik tersebut adalah mendeteksi suatu besaran intensitas cahaya dari sumber cahaya. Nah, sekarang contoh dari sensor optik adalah fotovoltaik dan LDR, sensor LDR. Contoh penggunaannya seperti lampu penerangan yang ada di jalan raya. Nah, lampu penerangan tersebut itu hidup dan matinya otomatis, tetapi otomatis tidak berdasarkan settingan waktu.
tapi berdasarkan intensitas cahaya yang diterima sensor tersebut. Jadi siang hari pun bisa hidup apabila terjadi mendung, kemudian di daerah tersebut itu gelap, kemudian sensor LDR mendeteksi bahwa intensitas cahaya yang didapat itu kurang, otomatis akan menghidupkan lampu jalan raya tersebut. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sensor berdasarkan sifat dasar outputannya. Yang pertama adalah perubahan resistansi, di mana besaran-besaran yang diindra akan menghasilkan perubahan resistansi pada keluarannya. Kemudian yang kedua adalah perubahan induktansi, di mana besaran-besaran yang diindra akan menghasilkan perubahan induktansi pada keluarannya. Nah, materi sensor udah selesai, kemudian lanjut ke transducer, ke materi transducer. Nah, yang pertama, transducer itu apa? Transducer adalah suatu alat apabila diberi suatu energi pada suatu sistem transmisi akan meneruskan dalam bentuk yang sama atau dalam bentuk yang beda pada sistem transmisi berikutnya. Nah, transducer terbagi menjadi dua. Transducer input, yaitu sensor, dan transducer output, yaitu aktuator. Nah, contoh gampang dari transducer ketika kita azan di dalam masjid, gelombang suara kita akan ditangkap oleh mikrofon. Kemudian oleh mikrofon akan dirubah menjadi sinyal listrik ke amplifier. Di dalam amplifier sinyal listrik tersebut akan diproses, kemudian diteruskan ke toa atau pengeras suara. Nah, dari toa tersebut suara kita menjadi keras. Dalam sistem yang barusan saya sebutkan tersebut, transducer input berupa mikrofon, transducer output berupa toa. Nah, yang kedua, transducer berdasarkan penggunaan energinya. Yang pertama adalah self-generating transducer, di mana transducer tersebut membutuhkan satu sumber energi dan transducer tersebut bisa memproduksi energinya sendiri. Contohnya adalah termokouple. Kemudian yang kedua adalah external power transducer, di mana transducer membutuhkan energi dari luar untuk bisa menghasilkan outputan. Contoh dari external power transducer adalah strain gate. Kemudian transducer berdasarkan gerak translasi. Transducer berdasarkan gerak translasi diklasifikasikan menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah potentiogeser. Yang kedua adalah sensor proximity capacitive, di mana sensor proximity capacitive berfungsi untuk mendeteksi suatu benda logam maupun non logam tanpa terjadi sentuhan fisik.
Kemudian yang ketiga adalah LVDT. Fungsi dari LVDT adalah mengetahui posisi dari suatu logam yang memuai karena suatu pemanasan. Kemudian yang keempat adalah sensor proximity induktansif atau sensor proximity induktif, di mana sensor ini berfungsi untuk mendeteksi suatu objek yang bermaterial logam tanpa terjadi sentuhan fisik. Kemudian yang terakhir adalah strain gauge. Fungsi dari strain gauge yaitu untuk mendeteksi terjadinya suatu tekanan pada sensor tersebut. Oke, sekian dulu yang bisa saya paparkan, yaitu materi sensor dan transducer ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami oleh rekan-rekan semuanya, dan materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi saya sendiri terutama, begitu juga dengan rekan-rekan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.